Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan campuran beton. Perancangan campuran beton ini yang saya maksud merupakan susunan perencanaan atau perhitungan yang dilakukan sebelum kita melakukan pembuatan beton. Langsung saja kita masuk. Di sini untuk perencanaannya sendiri kita bisa menggunakan tabel dengan step-step yang sudah tersusun dan dengan perhitungan-perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk perencanaan kali ini saya menggunakan SNI 03 2834 2000. Dan untuk tabelnya seperti ini. Langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini ada kuat tekan yang disyaratkan. Untuk kuat tekan yang disyaratkan sendiri, nilainya kami ditentukan dengan besaran 25 MPa. Masuk ke nomor 2, di sini ada deviasi standar dengan satuan megapascal. Kami menetapkannya kurang baik, dan sehingga untuk nilai tambahnya ditetapkan 7 megapascal. Untuk nomor 3 di sini nilai tambah dengan satuan megapascal. Dalam menghitung nilai tambah sendiri, kita bisa menghitung dengan memasukkan angka. Di sini ada angka 1,64 dikalikan dengan angka di baris nomor 2 yaitu 7, sehingga didapatkan hasil 11,5 megapascal. Kita langsung masuk saja ke nomor 4, yaitu kekuatan rata-rata yang ditargetkan, yaitu kekuatan yang diharapkan nantinya bisa didapatkan dari beton yang sudah kita buat sesuai perencanaan. Untuk perhitungannya sendiri bisa dilakukan untuk menambahkan angka pada baris nomor 1 dan nomor 3, yaitu 25 megapascal ditambah 11,5 megapascal, sehingga didapatkan hasil 36,5 megapascal. Selanjutnya untuk nomor 5 di sini ada jenis semen. Untuk jenis semen sendiri, karena kita merencanakan beton untuk bangunan biasa, sehingga kita bisa menggunakan semen tipe 1. Lanjut ke jenis agregat. Agregat sendiri ada 2, seperti yang sudah kita tahu, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Untuk agregat halus sendiri kita menggunakan pasir sungai, sehingga agregat halusnya bisa disebut dengan agregat alami. Lanjut ke agregat kasar. Untuk agregat kasarnya kita menggunakan stone crusher, di mana ini disebut sebagai agregat batu pecah. Perlu diingat, apabila nantinya menggunakan agregat kasar yang berasal dari sungai seperti agregat kasar sungai dan sebagainya, maka agregat kasarnya juga bisa disebut sebagai agregat alami. Langsung masuk ke nomor 7, di sini ada faktor air semen bebas atau FAS. Pada pembahasan nomor 7 ini kita perlu memperhatikan tabel nomor 2 dan grafik. Kita langsung saja masuk untuk melihat tabelnya, mengingat dari data yang sudah kita dapat sebelumnya. Di sini untuk agregat kasarnya adalah batu pecah dan jenis semennya semen tipe 1. Jadi kita perhatikan tabelnya. Ini untuk tabelnya. Di sini ada kolom untuk jenis semen, jenis agregat, dan ini kekuatan tekannya. Karena kita tadi sudah menetapkan untuk semennya adalah semen tipe 1, dan untuk batu jenis agregat kasarnya merupakan batu pecah, bukan batu alami, sehingga didapatkan untuk semen batu pecah. Jadi kita akan fokus pada baris ini. Dan sesuai dengan yang dijelaskan, beton mendapati kekuatan paling sempurna pada usia 28 hari, sehingga didapatkan untuk semen Portland tipe 1 dan jenis agregat kasar batu pecah memiliki kekuatan tekan 37 megapascal. Perlu kita ingat, berarti kita mendapatkan hasil untuk F aksennya adalah 37 megapascal. Kita langsung melihat ke grafiknya. Jadi di sini adalah bentuk grafik asli yang belum diisi.
Ini bentuk grafiknya. Di sebelah kiri vertikal ini merupakan angka-angka kuat tekan rencana megapascal seperti yang sudah kita lihat di tabel tadi. Dan untuk yang bawah di sini adalah faktor air semen. Grafik ini nantinya kita gunakan untuk memperoleh nilai faktor air semen. Langsung saja, ini untuk grafik yang sudah kita buat, sudah saya siapkan. Di sini untuk garis yang warna merah merupakan garis hasil yang sudah kita dapat, di mana untuk kuat tekan rencananya atau F aksennya merupakan 37 megapascal seperti yang sudah kita dapat dari tabel ini. Dan untuk fase-nya di sini merupakan 0,5 karena didapati seperti yang sudah dijelaskan di sini, perkiraan kekuatan tekan megapascal beton dengan faktor air semen sama dengan 0,5. Jadi untuk air semennya sudah diketahui di sini 0,5 dan kuat tekannya 37. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Untuk garis biru ini merupakan hasil pengkopian dari garis yang ada di sini. Kita kopikan ke sini pas di titik pertemuan antara kuat tekan dan faktor air semen. Langsung saja, untuk selanjutnya setelah kita mendapatkan data ini, kita membuat lagi garis yang kedua, di mana di sini memasukkan angka 36,5 sampai bertemu dengan garis biru ini, kemudian diturunkan sehingga mendapatkan hasil untuk air semennya, faktor air semennya seperti yang sudah tertera di tabel ini. Didapatkan untuk faktor air semennya adalah 0,51. Cara mencarinya seperti yang tadi itu. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 8, faktor air semen maksimum. Kita perlu memperhatikan tabel nomor 4. Kita langsung saja masuk ke tabel nomor 4. Sudah kita ketahui, berarti untuk jenis agregatnya tadi merupakan batu pecah, dan untuk ukuran butir maksimumnya adalah kita menggunakan 20, dan sehingga didapatkan hasil seperti yang sudah tertera di tabel. Ini didapatkan hasil 0,6. Soalnya untuk selam rencana dengan satuan milimeter. Di sini kami sudah ditentukan dengan panjang 120 mm. Dan yang ke-10 di sini ada agregat maksimum dengan ukuran milimeter. Di sini juga sudah ditentukan dengan ukuran 20 mm. Kita langsung masuk ke kadar air bebas dengan satuan kilogram per meter kubik. Kita perlu memperhatikan di tabel nomor 3. Ini untuk tabel nomor 3, di mana persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembetonan dalam lingkungan khusus. Kita perhatikan dulu untuk lokasinya. Beton di dalam ruang bangunan. Keadaan keliling korosif disebabkan oleh kondensasi atau uap korosif. Ada juga beton di luar ruangan bangunan, tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung, terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Selanjutnya ada beton masuk ke dalam tanah. Pilihannya ada mengalami keadaan basah dan kering berganti-ganti, mendapat pengaruh sulfat dan alkali dari tanah, dan di sini pilihan yang terakhir adalah beton yang kontinu berhubungan dengan air tawar atau air laut. Di beton kita kali ini,
karena kita memilih beton dalam ruang dengan keadaan keliling non-korosif sehingga didapatkan untuk nilai faktor air semen maksimumnya adalah 0,60. Langsung kita kembali lagi kepada tabel. Faktor air semennya di sini kita sudah mendapatkan 0,60 sehingga perhitungannya adalah seperti ini. Dan didapatkan hasil 213 kg per meter kubik. Masuk ke nomor 12, di sini adalah jumlah semen kilogram per meter kubik. Di mana cara menghitungnya adalah kadar air dibagi dengan faz. Untuk kadar airnya sendiri seperti yang sudah kita dapat di nomor 11 dibagi dengan faz, faktor air semen yang sudah kita dapat sebelumnya ini 0,51 dan didapatkan hasil 532,5 kg per meter kubik. Masuk ke nomor 13, di sini ada jumlah semen minimum dengan satuan kilogram per meter kubik. Perlu memperhatikan juga nomor 4, tabel nomor 4. Di sini untuk betonnya di sendiri, karena tadi kan sudah 0,60, berarti beton yang di luar ruangan tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Didapatkan di sini 325. Langsung saja ditaruh di tabelnya. Ini 325 kg per meter kubik. Masuk ke nomor 14, jumlah semen yang digunakan. Dengan satuan ini kilogram per meter kubik, yaitu cara menghitungnya adalah membagikan angka pada tabel 12 dan 13 sehingga didapatkan hasil 417,65 kg per meter kubik. Untuk persentase agregat halus banding agregat kasar di sini sudah diketahui atau sudah ditetapkan yaitu 40/60%. Selanjutnya untuk berat jenis relatif kondisi SSD, cara menghitungnya adalah presentasi agregat halus dikali berat jenis agregat halus ditambah presentasi agregat kasar dikali berat jenis agregat kasar dan didapatkan hasil 1,41. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Di sini nomor 17 adalah berat isi beton dengan satuan kilogram per meter kubik. Kita perlu memperhatikan grafik 16. Grafik 16 sendiri karena di sini tidak tercantum. Jadi langsung saja didapatkan hasil berat isi beton ini nantinya kita perlu melihat di grafik 16 dan didapatkan hasil 1220 kg per meter kubik. Dan yang ke-18 ada berat agregat gabungan dengan satuan kilogram per meter kubik. Cara perhitungannya yaitu W beton dikurangi W air dikurangi W semen, di mana W betonnya adalah 1220 dan untuk airnya 213 dan untuk semennya adalah 532,5. Ini semua didapatkan dari data yang sebelumnya dan didapatkan hasil 474,5 kg per meter kubik. Selanjutnya nomor 19 adalah berat agregat halus dengan satuan kilogram per meter kubik. Cara perhitungannya yaitu presentasi agregat halus dikali angka pada baris nomor 18 yaitu 474,5 dan didapatkan hasil 189,8 kg per meter kubik. Lanjut ke berat agregat kasar dengan satuan sama kilogram per meter kubik. Cara perhitungannya juga sama dengan berat agregat halus yaitu presentasi agregat kasar dikali dengan angka pada nomor 18 yaitu berat agregat gabungan dan didapatkan hasil 284,7 kg per meter kubik. Langsung saja masuk ke nomor 21. Di sini ada rekap proporsi campuran beton per meter kubik. Jadi ini untuk proporsinya dihitung per meter kubik. Untuk semennya sendiri karena kita sudah mendapatkan hasil yang di tabel tadi, semennya ini 532,5 jumlah semen dan untuk
agregat halus didapatkan 189,8, agregat kasarnya sendiri 284,7, dan untuk airnya adalah 213, sesuai dengan data yang sudah kita dapat. Langsung saja, sehingga perbandingan yang didapat di sini untuk 532,5 ini dibagi dengan 532,5 menjadi 1, dan 189,8 dibagi 532,5 jadi 0,36. Selanjutnya agregat kasar menghasilkan 0,53 dan untuk air adalah 0,4. Kenapa harus dibagi lagi? Ini menurut pemahaman saya digunakan untuk menyederhanakan angkanya agar lebih mudah untuk disebutkan, lebih mudah juga untuk dibaca sehingga tidak terlalu panjang. Lanjut pada slide selanjutnya, di sini ada koreksi kadar air kondisi asli. Di sini ada data untuk kadar air agregat halus SSD adalah 1,019% dan untuk kadar air agregat halus asli adalah 0,926%. Kembali lagi, ini semua didapat dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan. Untuk agregat kasarnya sendiri SSD-nya didapat 4,16% dan untuk yang asli adalah 2,96%. Sehingga untuk kadar air agregat halus kekurangan airnya adalah 1,019 dikurangi 0,926. Hasilnya 0,09%. Jadi untuk agregat halusnya sendiri memiliki kekurangan air 0,09%. Untuk kadar air agregat kasar caranya juga sama, yaitu 4,16 dikurangi 2,96 dan mendapatkan hasil 1,2%. Jadi kekurangan kadar air pada agregat kasar adalah 1,2%. Langsung masuk pada jumlah air terkoreksi. Cara menghitungnya adalah seperti ini. 2,13 ini untuk jumlah airnya ditambah dengan hasil ini 0,9% atau 0,9/100 dikali 189,8 ditambah hasil ini 1,2% atau 1,2/100 dikali 284,7. Ini merupakan berat dari agregat-agregatnya dan mendapatkan hasil 216,59 kg per meter kubik. Langsung saja masuk ke nomor 23. Di sini ada proporsi campuran beton per meter kubik terkoreksi. Jadi untuk berat agregat halus aslinya seperti data yang sudah kita dapat adalah 189,8 dikurangi ini untuk airnya tadi yang sudah kita ketahui ini dikali 189,8 sehingga didapatkan hasil 189,62 kg per meter kubik. Untuk agregat kasar aslinya cara perhitungannya juga sama dan didapatkan hasil 281,28 kg per meter kubik. Sehingga didapatkan perbandingannya untuk semen adalah 532,5 sama seperti data sebelumnya. Untuk agregat halusnya adalah ini 189,62 dan untuk agregat kasarnya yang sudah terkoreksi agregat halus dan agregat kasar ini merupakan hasil agregat yang sudah terkoreksi seperti yang di atas ini dan didapatkan hasil agregat kasarnya adalah 281,28 kg per meter kubik. Sedangkan untuk nilai air ini sendiri merupakan data yang sudah kita dapat sebelumnya yaitu 216,59 dan untuk perbandingan sederhananya adalah 1:0,36 banding 0,53 banding 0,41. Kita masuk ke nomor 24. Di sini kita melakukan perhitungan dengan silinder. Di mana silindernya seperti yang tertera pada gambar memiliki diameter 150 dan ketinggian 300 cm. Untuk proporsi campuran beton volume rencana dengan satuannya kilo, di sini ada 3 silinder beton diameter 150 mm dikali 300 mm. Sehingga diketahui volume satu silindernya seperti
menghitung volume biasa pada tabung didapatkan hasil 0,0053 meter kubik. Dan untuk 3 silinder sendiri langsung hasilnya volume dikali 3 dan didapatkan hasil 0,0159 meter kubik. Sehingga volume betonnya di sini adalah 0,021 meter kubik. Jadi ini volume betonnya. Langsung masuk sehingga semen, agregat halus, agregat kasar, dan airnya sendiri dikalikan dengan volume. Karena kita akan membuat 3 beton, jadi kita mengalikan dengan volumenya. Sehingga didapatkan semen dikali dengan volumenya didapatkan hasil 11,18, dan agregat halus dikalikan dengan semennya mendapatkan 3,98, agregat kasarnya mendapat 5,91, dan airnya mendapat 4,55, semuanya dengan satuan kilogram. Jadi proporsi campuran beton yang digunakan untuk 3 silinder dengan diameter 150 x 300 mm adalah semennya 11,18 banding agregat halusnya 3,98 banding agregat kasarnya adalah 5,91, dan untuk airnya adalah 4,55. Untuk tabel grafik ini semua digunakan sebagai lampiran dan bantuan kita dalam mengerjakan perhitungan tadi. Sudah kita dapatkan semua perhitungannya, sehingga ini perbandingannya yang kita gunakan untuk praktek pembuatan beton silinder sebanyak 3 buah. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan, saran dan masukan saya harapkan untuk kedepannya jadi lebih baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.